Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana Rohingya demo di Pekanbaru guys. Dan anehnya, demonya itu nggak masuk akal. Mereka mendemo supaya bantuan mereka itu tidak dipotong, supaya bantuan mereka itu ditingkatkan. Bayangkan, per keluarga warga Rohingya itu kalau punya anak, kalau punya istri, dapat 2,3 juta per bulan, guys. Tanpa ngapa-ngapain. Cuman makan tidur, bikin anak. Itu aja kerjanya. Nggak ada kerja yang lain. Mereka dapat 2,3 juta per bulan, guys. Wow, luar biasa. Enak banget ya mereka itu ya. Enak banget mereka itu dibiayai oleh pemerintah Konoha. Kemudian yang jadi pertanyaan, benarkah pemerintah Konoha itu membiayai warga Rohingya ini? Apakah ini dibiayai oleh internasional atau warga Konoha? Atau dari pajak Konoha maksudnya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, harusnya warga Rohingya ini disuruh bekerja, bukan malah disuruh makan tidur, makan tidur. Enak banget ya kan? Ada ratusan orang warga Rohingya di Pekanbaru, tapi kerja mereka cuma makan tidur, bikin anak, ya scroll-scroll TikTok dan sebagainya. Tapi mereka digaji per bulan, guys. 2,3 juta per bulan. Bayangkan. Luar biasa. Harusnya mereka ini kerja, ya kan? Seperti warga Konoha disuruh kerja. Sementara kalau kita perhatikan, warga Konoha itu banyak yang kelaparan, banyak yang tidak makan, banyak yang tidak punya duit. Bahkan, ya, Konoha itu masuk salah satu negara paling miskin di dunia. Warga paling terbanyak di dunia itu ada di Konoha, guys ya. 60% warga Konoha itu miskin. Sekitar 171 juta orang warga Konoha miskin. Namun ya, di tengah kemiskinan warga Konoha, warga Rohingya ya minta kenaikan bantuan, guys. Warga Konoha itu masih banyak ya, penghasilannya itu di bawah 1 juta per bulan. Tapi warga Rohingya sudah dapat bantuan 2,3 juta rupiah per bulan. Tapi mereka masih nuntut, guys. Wow, luar biasa. Ya, menurut kalian gimana? Apakah warga Rohingya ini harus dipulangkan atau tidak? Apakah ini keterlaluan atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa warga Rohingya ini tidak mau bekerja? Apakah karena mereka malas? Apakah mereka dimanjain? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Sebenarnya kalau boleh jujur ya guys, waktu kedatangan daripada Rohingya ke Konoha itu saya sebenarnya sudah sangat menentang ya. Saya banyak bikin video tentang Rohingya ini ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang nonton videonya. Kalau Anda pendukung daripada Rohingya, kalau Anda punya keluarga Rohingya, kalau Anda punya istri orang Rohingya, kalau Anda punya pacar orang Rohingya, mohon maaf ya guys ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, orang Rohingya ini sangat-sangat malas ya. Mereka nggak mau bekerja ya. Sebenarnya Rohingya ini kan dulu kan sudah dikasih bantuan ya di Myanmar ya. Tapi Rohingya ini pergi ke Konoha. Kenapa Rohingya ini lebih memilih Konoha? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena Rohingya ini menganggap bahwa mereka seiman dengan warga Konoha. Mereka seagama dengan warga Konoha. Lalu warga Konoha itu luluh gitu karena apa? Karena seiman, karena dibantu gitu ya, karena seagama gitu ya, sesama umat muslim kan harus saling membantu ya, walaupun ya warga Rohingya ini beban ya, walaupun banyak umat muslim yang lain mati kelaparan, yang tidak dapat penghasilan ya, kemudian banyak yang penghasilannya itu masih di bawah 1 juta dan lain sebagainya, masih banyak ya warga Konoha itu yang miskin ya. Namun warga Konoha itu ya lebih ya prihatin terhadap Rohingya daripada masyarakat Konoha yang kelaparannya. Nah, yang jadi pertanyaan, selain daripada karena kedekatan agama, apalagi alasan yang selanjutnya? Alasan yang selanjutnya itu karena warga Rohingya ini melihat bahwa Konoha itu adalah tempat yang sangat-sangat nyaman, aman gitu ya. Tidak seperti di Myanmar atau di luar negeri, mereka selalu diganggu. Karena apa? Karena kelakuan mereka sendiri. Mohon maaf bagi pecinta Rohingya ya. Siapa tahu ada fans Rohingya di sini ya. Saya tidak memojokkan Rohingya di sini ya. Saya benar-benar objektif ya. Saya akan bongkar fakta yang jarang diketahui oleh warga Konoha seputar Rohingya. Jadi kalau saya perhatikan orang Rohingya ini seperti kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Karena apa? Karena warga Konoha itu lemah kalau sudah berhadapan dengan yang namanya seiman, seagama. Ini yang dimanfaatkan oleh warga Rohingya ini. Sehingga apa? Sehingga mereka betah berlama-lama di Konoha. Sudah lama banget ya warga Rohingya
di Konoha, ada yang di Aceh dan lain sebagainya. Bahkan di Aceh mereka tuh dikasih makan ayam goreng dan lain sebagainya. Aduh, enak banget ya. Sementara warga Konoha banyak yang makannya kertas ya, makan tanah dan sebagainya. Karena apa? Karena kelaparan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Bantuan daripada orang Rohingya ini apakah dari Indonesia atau tidak? Jadi, mohon maaf bagi yang nonton video, saya harus jujur ya. Kalau boleh jujur, sebenarnya bantuan daripada Rohingya ini tidak sepenuhnya dari Indonesia, tapi rata-rata bantuan daripada Rohingya ini berasal dari organisasi bernama IMO, biasa disebut dengan IMO. Organisasi ini adalah organisasi yang dibentuk oleh PBB ya. Nah, donatur pertama daripada IMO ini atau donatur yang paling utama itu adalah Amerika. Amerika lah sebenarnya yang memberikan bantuan terhadap Rohingya, bukan warga Konoha. Ini tidak dipotong dari APBN ya guys ya. Saya harus jujur di sini ya. Saya tidak boleh berpihak ya. Jadi sekarang ini Rohingya demo di Pekanbaru karena apa? Karena Amerika Serikat itu melakukan yang namanya kebijakan yang baru. Apa itu kebijakannya? Menerapkan kebijakan baru apa itu? Bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri daripada Amerika ini dipotong guys, disunat. Sehingga apa? Sehingga bantuan daripada warga Rohingya yang biasanya dapat 2,3 juta, sekarang dapatnya cuma 1,6, 1,7 gitu ya. Jadi berkurang. Sehingga apa? Sehingga warga Rohingya itu marah ya. Kenapa? Karena mereka nggak dapat duit banyak lagi gitu ya. Sementara mereka punya anak ya, mereka hobi bikin anak ya, anaknya berderet-deret ya, mereka nggak tahu diri ya. Lalu mereka hanya menuntut yang namanya IMO ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika salah satu donatur terbesar daripada IMO ini? Alasan yang paling masuk akal itu karena salah satu negara yang paling kaya di dunia ini adalah Amerika. Yang punya penghasilan terbesar di dunia ini adalah Amerika. Bahkan 10 orang terkaya di dunia ini rata-rata tinggal di Amerika ya. Elon Musk ya, kemudian pendiri Amazon ya, dan lain sebagainya. Ada banyak ya orang kaya di Amerika. Jadi orang kaya ini mereka memberikan bantuan ya. Mereka ada semacam dana hibah gitu ya. Memberikan dana bantuan untuk fakir miskin ya. Sehingga apa? Sehingga ini dikelola oleh pemerintah Amerika. Orang-orang kaya di Amerika itu ya mengelola bantuan-bantuan ini disatukan jadi disalurkan bagi orang-orang seperti ini ya, orang-orang seperti orang Rohingya yang mencari suaka dan sebagainya. Jadi mohon maaf bagi yang nonton videonya, saya tuh kesel banget ya kalau banyak warga Konoha itu yang membenci Amerika. Sebenarnya Amerika itu salah satu negara paling banyak membantu orang yang mencari suaka seperti orang-orang Rohingya ini ya. Yang paling membantu fakir miskin itu Amerika. Cek data guys. Saya tidak berpihak pada Amerika ya. Kalau Amerika salah, saya juga akan menyalahkan. Kalau misalnya ada yang mengatakan di Amerika itu banyak orang yang liberal, banyak orang yang jahat, orang yang membunuh dan sebagainya. Emang di Konoha nggak ada orang pembunuh? Emang di Konoha suci semua? Enggak kan? Sama, di Amerika ada orang jahat, di Konoha juga ada orang jahat. Ya, cuman kalau saya perhatikan tuh warga Konoha itu membenci yang namanya Amerika. Padahal donatur nomor 1 di dunia adalah Amerika. Termasuk di Gaza, cek data. Donatur terbesar di Palestina itu adalah Amerika. Ya, kalaupun misalnya Amerika ini dibenci karena membantu Israel dan sebagainya, itu hak politik mereka. Tidak bisa kita campuri. Tapi kalau mereka baik ya kita katakan baik. Kalau mereka jahat kita katakan jahat gitu ya. Jangan karena Amerika itu mayoritas Kristen kita membenci Amerika. Jangan seperti itu ya. Kita rasis itu namanya. Rasis dalam beragama. Kalau mereka Nasrani yang kita rasis gitu ya. Setiap negara itu ada kelebihan dan kelemahannya ya. Emang Konoha suci? Enggak kan. Konoha juga punya sejarah kelam. Di video sebelumnya saya udah bahas ini ya. Ada sejarah kelam daripada warga Konoha. Pemerintah Konoha itu banyak sejarah kelamnya ya. Jadi sebenarnya yang membantu Rohingya ini sebenarnya Amerika, bantuan luar negeri Amerika guys ya. Apakah Konoha membantu? Konoha juga membantu, tapi bukan dari APBN ya. Mungkin dari orang-orang terkaya di Konoha. Ya lagi-lagi orang-orang terkaya di Konoha itu ya rata-rata nonis ya. Jadi pembayar pajak terbesar di Konoha itu adalah nonis. Kalau misalnya ada warga Konoha yang mengatakan kita nggak butuh nonis, no, itu salah besar. Yang bantu Rohingya itu bantuan dari mana? Bantuan daripada nonis. Ya.
Dari mana? Dari dana hibah ya. Mereka kan punya ada yang namanya semacam yayasan. Nah, yayasan inilah yang menyalurkan terhadap organisasi IMO ini ya. PBB lah sebenarnya yang menanggung daripada Rohingya ini. Namun di sisi lain ya, kalau kita perhatikan itu tanah, tempat tinggal dan sebagainya itu dibayar oleh masyarakat Konoha juga ya, dibayar oleh pemerintah Konoha juga. Sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan ngapain sih mereka itu harus ditampung, suruh aja kerja. Itu menurut saya pribadi itu sah-sah aja kalau ada orang mengatakan seperti itu. Tapi secara hukum internasional ya. Jadi pencari suaka atau orang Rohingya ini sebenarnya menggunakan hukum internasional. Hukum internasional mereka nggak bisa kerja guys. Itulah enaknya mencari suaka. Saya yakin seyakin-yakinnya, menurut keyakinan saya, orang Rohingya ini sengaja cari masalah dengan orang Myanmar supaya apa? Supaya mereka itu dilihat internasional, supaya mereka dapat suaka di Indonesia. Itu kalau saya perhatikan, ini semacam politik kalau saya perhatikannya. Ya, lagi-lagi karena apa? Karena seiman, karena seagama. Jadi banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Kalau saya bahas agama itu pasti banyak nanti yang marah-marah. Kenapa saya bahas agama? Karena karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama gitu ya. Pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama, guys. Jangan salah. Tradisi kita dalam beragama itu dipengaruhi oleh agama. Ya. Tradisi kita dalam bernegara maksudnya itu dipengaruhi oleh agama. Sangat-sangat dipengaruhi. Jadi nasib suatu negara itu bisa ditentukan oleh agama. Jangan ngeyel gitu ya. Banyak orang Konoha membantah ini. Buktinya kalau misalnya Rohingya, mohon maaf ya, beragama Yahudi misalnya. Apakah kita terima? No. Potong kuping saya, nggak bakal terima. Justru karena Rohingya itu beragama Muslim, makanya diterima. Udah akuin aja deh, jangan berbelit-belit gitu ya. Di Konoha itu kan suka berbelit-belit. Oh, tapi kan. Padahal di dalam pikirannya, karena kita seiman. Jadi menurut saya pribadi, mohon maaf ya, bagi nonton video, saya tidak suruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Menurut saya pribadi, justru ini semacam bumerangnya. Kenapa saya mengatakan ini bumerang? Jadi kalau misalnya nih ya, ada orang mualaf gitu ya, pura-pura mualaf supaya diterima di Konoha misalnya dan lain sebagainya, supaya uh, diterima dengan baik oleh warga Konoha ya, ada supaya menikmati yang namanya privilege, yang penting seiman misalnya. Ya pasti banyak orang yang pura-pura mualaf dong ya kan. Bisa aja kan pura-pura mualaf ya, pura-pura pakai sorban, pura-pura pakai peci ya kan. Bisa aja seperti itu ya kan. Tapi saya tidak nyuruh ya. Tapi mereka nggak pernah sholat, nggak pernah apa segala macam. Tapi di pikiran mereka itu hanya iblis gitu. Ada yang seperti itu ya. Tanpa kita sadari ya. Jadi secara tidak langsung mereka mempermainkan agama itu sendiri ya. Itulah alasannya kenapa saya sering berkali-kali mengatakan memilih pemimpin itu nggak boleh landasannya itu berdasarkan seagama, nggak boleh. Tapi berdasarkan agama. Jadi lagi-lagi kalau kita perhatikan kenapa Rohingya ini sangat diterima di Konoha itu karena mereka seiman atau seagama. Nggak ada alasan lainnya. Kalau Rohingya ini beragama Hindu atau katakanlah beragama Yahudi, nggak bakal diterima, ditolak. Oh, Yahudi, no, ditolak ya. Jadi tanpa kita sadari warga Konoha itu sebenarnya rasis dalam beragama, guys. Ini namanya rasis dalam beragama, pilih kasih dalam beragama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada warga Konoha itu yang rasis dalam beragama? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh agama itu sendiri? Menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya, ada pengaruh daripada agama itu sendiri. Karena apa? Karena ada prinsip yang penting seiman gitu. Ini ada dalilnya gitu ya, ada ayatnya gitu ya. Kemudian ada prinsip yang mengatakan bahwa yang seagama itu adalah saudara kita ya. Kemudian ada banyak ya dalil-dalil ya, memilih pemimpin yang seiman dan sebagainya ya. Sangat mempengaruhi guys ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu masih banyak orang yang belum sadar ini ya. Belum sadar bahwa agama itu sangat-sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kemudian bagaimana kalau Rohingya ini diusir gitu ya? Ya nggak bisa diusir, karena apa? Ya lagi-lagi karena seiman gitu ya, karena seagama. Mereka biasanya akan menggunakan hijab, menggunakan peci dan sebagainya untuk apa? Untuk berkamuflase ya, supaya apa? Supaya mereka jangan diusir ya. Itu kan umat daripada agama kita, ngapain diusir? Itu kan seagama dengan kita, ngapain diusir? Ya, padahal bisa aja mereka itu berkamuflase ya kan, pura-pura mualaf gitu ya kan. Ada banyak seperti itu di Konoha tanpa kita sadari ya. Cuman ya mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ya, teman-teman muslim ya. Anda jangan mau dibodoh-bodohi gitu yang pura-pura mualaf. Ada banyak tuh di Konoha ya. Supaya apa? Supaya subscribernya banyak gitu ya. Supaya diterima di Konoha, supaya dia dapat
makan gitu di Konoha ya, dengan cara apa? Dengan cara bahas agama lain ya, dengan cara mengeksploitasi Bible gitu. Bayangkan ya, di Konoha itu di masjid bahas Bible guys, dieksploitasi. Nah, yang jadi pertanyaan, dalam agama Kristen apakah pernah mengeksploitasi Quran? No, setahu saya nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh sama-sama mengeksploitasi, no. Saya tidak berpihak pada agama pun di sini ya. Saya benar netral ya. Kalau ada datanya, sok kasih datanya. Saya akan bahas di next video. Tapi kan pada faktanya kan nggak ada kan. Jadi kita itu berpihak guys ya. Jadi kalau boleh jujur, yang menghancurkan Konoha itu ya karena tradisi dan beragama. Apakah tradisi ini salah atau benar? Ya tergantung perspektif ya. Dari sudut pandang agama mayoritas ini menguntungkan bagi mereka, dari sudut pandang minoritas sangat tidak menguntungkan ya. Karena apa? Karena pembayar pajak terbesar di Konoha itu adalah nonis ya, tanpa kita sadari. Namun ya, kita itu sering ini ya, sering ngayal gitu ya, naif gitu ya. Kita nggak butuh yang namanya agama lain, kita nggak butuh agama lain ya. Jadi prinsip-prinsip semacam ini yang bikin negara kita tidak maju guys ya. Sekali lagi, tradisi dalam beragama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sangat mempengaruhi ya. Kalau salah memilih agama, maka nasib bangsa dipertaruhkan. Banyak keputusan kita sehari-hari, banyak prinsip kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama. Kenapa warga Konoha itu mengharamkan sains, membelakangi sains ya? Itu kan nggak penting ya. Warga Konoha kan seperti itu ya. Kenapa? Karena ya itu dari agama gitu, tradisi dan beragama. Sehingga kita tidak belajar sains, tidak belajar teknologi, malas-malasan seperti Rohingya gitu ya. Dunia mah kan nggak penting, yang penting apa? Yang penting akhirat ya. Jadi kehidupan mereka gitu-gitu aja gitu. Yang penting kan akhirat ya. Tapi giliran mereka nggak kasih bantuan demo ya. Dunia kan nggak penting ya. Yang penting kan akhirat ya. Tapi mohon maaf ya, minta-minta di pinggir jalan gitu ya. Minta-minta di pinggir jalan untuk bangun rumah ibadah. Dunia kan nggak penting ya. Tapi ya, minta-minta ke rumah-rumah gitu. Jadi prinsip-prinsip semacam ini yang bikin negara kita tidak maju guys. Dari mana ini bersumber? Dari agama itu sendiri. Jangan ngeyel gitu ya. Ada ya. Saya tidak mengatakan agama yang salah ya, tapi penafsiran ya. Penafsiran seperti ini sering kita temui di Konoha ya tanpa kita sadari ya. Penafsiran-penafsiran yang menurut saya itu nggak masuk akal, nggak bikin kita menjadi negara maju ya. Kita nyaman menjadi negara yang miskin ya. Jadi jangan salahkan Konoha bisa masuk menjadi negara paling miskin di dunia. Tapi disclaimer on ya, tidak hanya Konoha, Burundi juga seperti itu. Tapi Burundi juga seperti itu kok ya prinsipnya. Apa itu prinsipnya? Oh, dunia mah nggak penting ya. Yang penting akhirat. Sama guys ya, agama samawi itu sebenarnya ideologinya sama tanpa kita sadari ya. Ideologi mentahnya ya, bukan ideologi matang ya. Kalau Kristen kan sudah mulai matang ya ideologinya ya. Sebagian ya, tapi sebagian lagi ada yang tertinggal juga seperti Burundi dan lain sebagainya ya. Agama samawi itu kan sebenarnya seperti itu ya tanpa kita sadari ya. Yahudi juga seperti itu dulu guys ya, tanpa kita sadari. Yahudi dulu pernah mengalami yang namanya masa zaman kegelapan. Sama, mereka jadi kadrun gitu ya. Di Burundi juga banyak kadrun, di Konoha juga banyak kadrun. Jadi di mana ada kadrun di situ akan ada yang namanya ketertinggalan. Oke, sekian video ini. Terima kasih. Saya kaum intelektual, salam rasional.